bukan furu'iyah. Furu'iyah enggak masalah. Yang jadi masalah adalah usuluddin yang salah. Kalau misalnya daerah itu ada kunut, tidak kunut, itu bukan aliran sesat. Nah, itu jangan salah-salah. Boleh kita salat, kan sah salat tanpa kunut kan? Cuma sama kayak orang pajahu hana orang puan hana gulai. Buka bu teman gulai hana. Cuman bu yang mangat pu 4 sehat, 5 sempurna. Dia awalnya hana pajahu hungkut. Tapi penyobu, mana? Jadi artinya furu'iyah itu bukan aliran sesat, itu beda pendapat di dalam melakukan ibadah. Maka yang dimaksud di sini aliran sesat khusus pada usuluddin, pada asal akidah. Punya ibadah na kunut, hana kunut, na telkin, hana telkin, na kauri, hana kauri. Itu bukan aliran sesat. Itu orang tidak mau mengikuti di mana bumi dipajak, di situ langit dijunjung. Nah, itu keliru dalam ilmu sosial. Iban daudip pak kampung gok nak kauri, ada pegahan nak kauri. Ya mana? Nya nak kebersamaan. Tapi hanya takun sesat kan? Ha mana? Ha. Prinsip menan hanji ci. Cuman menyegetanyo hana Yaman tak semayang inan mungkin ya. Tapi menyatakan pegah hatagop hana butuh hana saknya hanji ci. Itu yang beradil dalam ilmu lah. Maka saya katakan tadi, guru itu bukan hakim. Guru itu adalah tukang syarah. Fungsi guru itu menjelas. Kalau demikian juga dari komunitas kita yang ada prinsip itu juga tidak baik, ya kan? Masa anjada semayang masjid sama, beda dengan sekte gereja. Kalau dalam gereja benar, ketika beda sekte, ibadat gereja, ritual ibadahnya nggak boleh, nggak sah dalam gereja. Kenapa dalam gereja banyak sekte? Karena banyak Injil. Islam kan tidak. Kita lihat, yang kita sebut tadi Muhammadun, sama kan? Tuhan sama dengan kita Allah. Qurannya sama, hadisnya sama, rukun iman sama, akhiratnya sama, rukun Islam sama. Yang bedakan ada kunut tidak kunut. Memang sudah terjadi perbedaan mulai dulu. Ada tilkin tidak tilkin, itu memang perbedaan. Tidak bisa kita masuk ini kepada aliran yang sesat, nggak boleh. Jadi ketika kita tidak yaman itu boleh. Maka nidrona hanan semayang bak masjid Muhammadun betul. Kiman dah semayang leh hana ilung hana merasa tagam ya leh semayang hana astagfirullah meleh getru hana aman. Ya silakan cari masjid yang ada. Itu persoalan tidak nyaman, bukan berarti keliru kan? Nah, jadi ini harus kita bedakan. Jadi kita harus adil. Jangan ketika kita misalnya menganut paham ini langsung kita klaim kelompok lain keliru juga, jangan dalam ilmu, nggak boleh. Jadi kalau dirinya tidak nyaman itu boleh. Contoh lain, sesuatu yang tidak nyaman bukan berarti tidak sah. Contoh, tira urang hana merasa ge Honda meyakan Honda merek ji Mio betul. Cuma nyata Honda si kopi kiban. Sama-sama Honda kan? Sama-sama kendaraan kan? Cuma hena nyaman bakon. Sabah Honda naik kau, sabah Honda hana migau. Inganya biasa ge Honda migau. Wati hana keculai kau hana merasa kanyan. Pe urang Honda yang hana igo nyan hana sah, tetap sah kan? Cuma hana nyaman. Cengeng orangnya. Na mobil matic, na mobil manual. Orang yang mobil manual, tak mobil matic hana nyaman. Padahal paling aman mobil matic. Tapi dia hana biasa. Orangnya tak balik. Orang mobil matic, tayu mobil manual, membacut dan aman gayan. Ketika kita tidak nyaman, apakah tidak sah mobil? Apakah tidak benar mobil? Bukan. Itu persoalan tidak nyaman kan? Menyamanan kita hana nyaman ya wajar pakon karena itu oleh semayang na astagfirullah malaikatu na doa baculah ba'lih assalamualaikum warahmatullah bro maju bak hilap. Itu sisi tidak nyaman boleh. Jadi hanjat tak klaim oh yang hana betulnya hanjit. Nah, punya dalam furu'iyah hanjit. Punya dalam usuluddin karena asas jadi Allahnya hana beda. Semua orang yang beriman sama kan? Cuma punya fikih, yang nama saja fikih.
Fikih itu kan badalul wasi'i, menggunakan daya nalar berdasarkan metodologi dan dalil-dalil untuk mencapai sebuah tujuan agar mampu kita aplikasikan. Itulah fikih. Kalau begitu, kenapa lahir mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, Imam Maliki? Ini semua kan imam kita. Beda kan pendapatnya? Tapi apakah kita mengatakan salah? Tidak. Semua imam kita. Contoh, kalau Imam Syafi'i menyentuh perempuan laki-laki batal wudu kan? Imam Hanafi tidak kan? Karena yang ayat padahal dalilnya sama. Lamastumun nisa, sama dalilnya. Kenapa beda? Karena beda metodologi. Imam Syafi'i memahami kalimat ini muta'addi, menyentuh, tersentuh, ya sama. Imam Hanafi, imam lain mengatakan tidak. Ini adalah muqabalah. Kalau begitu tersentuh yang dimaksud adalah syahwat. Ada rasa rindu, ada namanya perasaan-perasaan. Kalau sekadar tersentuh kan tak mengapa. Tapi kita harus ingat, apakah boleh berwuduk punya Syafi'i, batal wuduk punya Hanafi dan lainnya, harus kita pelajari. Kalau wuduk punya Syafi'i, batal juga punya Syafi'i. Kalau mengambil Imam Hanafi silakan. Sampai A sampai Z harus Hanafi dalam satu paket. Kalau lain paket boleh. Yang tidak boleh dalam satu paket. Ondar dealnya kan harus serentak dia. Kalau kita pakai mobil Eropa, seperpartnya ondarnya harus seperpart dari Eropa. Nggak boleh kita pakai dari Cina, bautnya beda. Walaupun baut dua belah baut Cina beda dengan dua belah baut Eropa, pasti tidak seimbang. Kalau kita ingin beribadah punya Syafi'i dalam ibadahnya, zakat kita bayar punya Malik, boleh. Kalau Imam Malik boleh dengan uang kan? Syafi'i tidak kan? Semua itu, tapi dengan ada ilmu tadi. Jadi di situ yang kita ingin katakan, tidak boleh klaim sesat. Di situ tidak ada ranah sesat. Di situ yang ada ranah beda pendapat. Ya. Jadi yang lebih tepat, kasus-kasus seperti itu kita mengatakan lun pekan hanana semayang hanya nyaman ni lun. Nya boleh. Baik tak klaim kau, hanya betul ya nyampe. Sebab mereka kata hukumnya timbul imbas kan? Yang kayak hukum lu, kayak pegah lu, tengah aja hal. Pujit lu hanya betul, pat hanya betul, pak kayak abu kah? Yang kan panjang urusan ni. Memang pakan hantam nak salat inan, ida rumah inan pakan nak minta masjid lain. Muno, hai kalau menghantam hanya yaman lu. Kan sama yang hai bokamnya kalau pegah hanya yaman giban tu mani le. Hana imbas kan? Draw hana yaman pribadi, hana masalah. Menyamanan kelompok mana hana yaman boleh. Menyatai aklim aja ina, nyampur rumah tak apa. Nah, jadi harus adil juga kita dalam melihat disiplin ilmu. Kita ya komunitas minna minkum istilah hurung ulawetnya. Nyan pu minna, je minkum pu minhum. Minhum. Jadi kita jangan pertajam ke situ, nanti akan timbul sengketa nanti. Kita dalam tujuan belajar pun, salah satu tujuan belajar kan untuk memahami. Ban kata turi, kata doa hanali masalah. Mam yang katanya ya buat kita pegang klaim-klaim, mahana terbeda dengan orang hana ya buat kan? Jadi harus adil dalam belajar. Kita lihat contoh yang lain. Kenapa imam-imam tidak pernah bertengkar? Yang bertengkar kan anak buah mendum kan? Ini kan masalah. Karena keterbatasan tadi. Mam yang tanya kata tupu baca apa? Kan hana hai paling tidak mono kahana dah tarik gop tarik tanya tapi beda kan ke gop kan? Benar lah. Jadi ada kiat-kiat lah dalam. Apalagi misalnya kita seorang guru. Guru itu harus punya prinsip. Di dalam prinsip itu ketika ada masalah tapi harus ada solusi. Baik guru wate kepegah hayan kon. Murid jarang tanya boka nyan kon yang nyata. Karena fungsi ilmu puet mana? Ketika tak pegah kon harus nanyanya. Fungsi ilmu yang keput adalah sintesis, antitesis,
ada masalah, ada solusi. Itu fungsi ilmu. Jika kita mengatakan itu salah, yang benarnya mana dalam kajian ilmu? Bunyi ne pegahnya hana betul, yang betul itu. Ne pegahnya salah, pakan salah. Karena yang betul, dah yang betul. Nah, maka yang kita belajar tadi kriteria kan? Punya kriteria ya, kita tidak menghukum. Maka tidak boleh ohnya pengajian ini kayak hukum, enggak ada pengajian menghukumi orang. Yang ada menjelaskan agar kita paham ini ya, nah, ini dah, itulah fungsi ilmu. Jadi fungsi ilmu 4, saya ulang, ini penting sebenarnya, ini kunci rumus dari pengetahuan. Tadi sudah kita jelaskan, pertama fungsi ilmu litabayun, kita jelaskan. Setiap ilmu harus mampu dijelaskan. Kedua, fungsi ilmu adalah klasifikasi, terkotak masalah. Ini masalahnya apa? Masalah air, tentu yang bicara teori air. Ini masalahnya apa? Tafsir, tentu teori tafsir, disebut qawaidu tafsir. Ini masalahnya apa? Biologi. Masalahnya kedokteran. Ini bicara anatomi. Tentu teorinya teori anatomi. Fungsi ilmu ketiga adalah sistematis, nama tersistem dia. Sebuah ilmu sebelum bisa tersistem, terkerangka, terstruktur, itu belum bisa disebut ilmu. Kita lihat sebagai struktur bangunan. Bangunan di dalamnya memiliki beberapa instrumen. Ada besi, ada semen, ada pasir, ada atap, ada granit, dan seterusnya. Ketika bahan ini terpisah-pisah, apakah disebut sebuah bangunan? Tidak kan? Seorang konsultan bermain di alam pemikiran. Itu konsultan pemikiran. Tapi bisa nggak kita buat? Kalau kita buat bangunan di antara langit dan bumi, bisa nggak nih? Ya bisa. Di mana kita cor? Tanahnya nggak ada. Kalau begitu, kapankah sebuah bangunan disebut? Kita kumpul dulu. Kayu kita bawa dari Lam Tuba. Sudah jadilah kayunya. Dipotong, digergaji, disinsu, dan seterusnya sistemnya. Diketam. Udah. Ambil pasir dari Indrapuri, ambil semen dari Luknga, ambil besi dari Medan, ambil genteng dari Jakarta, ambil granit dari Jawa Barat, bawa ke sini, kumpul. Setelah bahan terkumpul tanpa ada tukang yang mengolahnya, apakah disebut bangunan? Tidak. Di dalam sebuah bangunan tersistem tadi ada konsultan, ada tukang desain dia. Di mana kita letak atap, di mana letak dinding, di mana letak pintu, di mana letak dan say. Ketika salah pasang, itu tidak disebut sistem. Atap letaknya di atas. Bagaimana kalau atap genteng kita letakkan dalam tanah? Apa disebut bangunan? Walaupun genteng mahal nggak fungsi, karena belum tersistem kan. Jendela di samping, tacok jendela cubung dah pakai. Apakah disebut tersistem bangunan? Tidak. Demikianlah kerangka ilmu. Tersistem dia. Fungsi ilmu keempat adalah sintesis, antitesis. Dalam bahasa lain, ada masalah, ada solusi. Menyata pegah nyokot yang nyata. Nah, maka guru tidak boleh klaim. Bantakun banwi hanjut, pakan hanjut, pokoknya hanjut. Nah, yang kon. Itu bukan guru. Nah, itu dogmatis lain. Menyata hanjut, pokoknya hanjut. Nah, itu bukan cerita ilmu. Itu seperti ada masalah lain. Nah, kan? Punya ilmu harus kita punya. Hai, pakon nekun hanjut. Hai no. Punya kapegotnya, rilahnya, bahayanya, hansip syaratnya, peng hansip, maka lungkun ini baik kablo HP mahai. Pai hada cok kredit tapi belum manok pada ubah hansip tid. Kablo matang HP yang tetot. Tertuh ribet, tak perlu mana dua bah kata, mami HP Android ium 4 juta, pada ubah gerupuh mana, tak perlu ini. Mak tak belau HP-nya. Ada jawaban kan? Ada alasan kan? Itulah ilmu. Kalau begitu 4 ini rumus, kemana saja bawa. Cok simpan lam kihnya pet boh fungsi ilmu, punya kata tu rumusnya, tengok hana lulih mendawa adalah ilmu. Enggak, le orang mana tatanya.
Nah, bayan boka yang pegahan je pakai mana ti jelaskan oleh tiat. Kenapa atapnya harus di atas? Hai muno, fungsi ubong kau untuk turun hujan. Cuman hujan dari pari turun. Dari yuk atau dari langit. Kan dia bisa dijelaskan. Fungsi lantai untuk juga mencegah air dari bawah. Kepo manyang karena banjir. Banjir biasa pada 1 meter. Tapi rumah harus 1 meter 20 agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Itu namanya konsultan yang bisa membuat perencanaan berdasarkan fakta lapangan. Maka konsultan A pada denah A, pada wilayah A, besi A pada tempat belum tentu bisa dibawa ke dimensi B. Kenapa? Kekuatan tanah yang ada pada A berbeda dengan lokasi pada B kan? Lokasi lumpur berbeda dengan lokasi padat. Menyataja ujung Karyung, surah dengan Aceh Rayu. Orang ujung Karyung, sabah kuku tiura ke kuah. Mirah jarawa. Karena tanahnya Karyung. Taik unuhun. Gampang baru 5 minit kali kubu karena ana wa. Tajak warap. Hai lawan nganyo. Buah kubu, payah beku. Pakon ide batai mandu. Kalau begitu, kekuatan denah ada hubungan dengan besi, ada hubungan dengan lingkungan, ini konsultan harus paham. Demikianlah konsultan ilmu. Lewat 4 fungsi ilmu tadi. Metabuh butuh siplu. Bangunan daerah Tibang maksudnya. Nya hana gumpah hana itu menggubah. Ya. Itulah namanya analisis. Itulah namanya empirik dalam pengetahuan. Makanya sering orang dalam kajian epistemologi disebut pengalaman itu bahagian dari pengetahuan yang harus dipedomani. The preman of the teacher. Pengalaman itu kan guru kan, yang menjadi sebuah anjang ke berikutnya. Pengalaman si A mono, si B mono, si C mono. Dalam pengalaman dunia boleh, teman dalam ibadat kehanjit pengalaman kan? Beda lagi. Harus ada dasar, ada dalil. Enggak boleh pengalaman bangunan boleh. Kepa taduk sumen saput istilah ji. Sa limang, sa 10 ba istilah tukang bangunan. Makna saput put boh grek ano saboh sak semen. Pakai ni deh jit 7 boh. Beda keadaan ana. Lado mana gle? Lado mana kuto kan? Munya ana kuto hayo belu semen. Man hai poh kotoran. Hana kekuatan semen. Itu namanya analisis lapangan. Seorang konsultan harus paham. Tayang lega pakai butuh 10 nebo. Pakai butuh urit nebo. Mana karena tanah mana kekuatannya ya ceh monya 7,8 skalanya di pena busanya rulah mandum tengok pot prum manju. Jadi nak alasan secara ilmiah.